Baik, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Wa ba'du. Ajar dibaca bahasan keempat. Yang keras, ajar. Bahasan keempat dibaca yang keras. Halaman 26. Dibaca. Astagfirullah. Mana bukunya? Kofi, baca kok. Baik, cukup. Nadia, lanjut. Nggak usah lanjutin, berdiri 5 menit. Cukup, Rezas. Antum. Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan hadis-hadis tadi. Baik, bahasan keempat, ada sebuah golongan yang mendapat pertolongan Allah. Ya. Terus siapakah golongan ini? Nah, untuk mengetahuinya kita baca hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada di kalangan umatku zahirina 'alal haq, yang selalu zahir, tampak, memperjuangkan kebenaran, menampakkan diri atas kebenaran, yang memperjuangkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, yang tidak akan membahayakan mereka sedikit pun orang-orang yang hendak menghinakan mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai nanti datang keputusan Allah di hari kiamat. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, idza fasada ahlus syam, jika penduduk Syam telah rusak, fala khaira fikum, maka tidak ada kebaikan bagi kalian lagi. Wala yazalu unasun min ummati mansurun, dan akan senantiasa segolongan manusia dari umatku ditolong. Ini ditolong oleh Allah, mendapat pertolongan Allah. La yadurruhum man khadalahum hatta taqumas sa'atu, tidak akan mendorori mereka, mencederai mereka, menghina siapapun yang menghinakan mereka, sampai datang hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Ibnu Mubarak berkata, maksud golongan yang ditolong ini siapa? Kata beliau, Al-Imam Abdullah bin Mubarak, menurutku mereka adalah para ahli hadis. Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan juga, orang-orang mansurun di sini siapa? Taifah di sini siapa? Golongan yang ditolong oleh Allah siapa? Kata Imam Bukhari, beliau mengatakan, Ibnul Madini berkata, ini guru beliau, berkata mereka adalah para ahli hadis. Kalau ditanya golongan yang selamat siapa? Para ahli hadis dan yang mengikuti mereka. Hadis itu apa? Perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, menjelaskan tentang golongan yang selamat ini siapa? Jika kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah itu bukan para ahli hadis, maka saya tidak tahu lagi siapa mereka. Kalau ahli hadis tidak ditolong oleh Allah, maka siapa lagi? Nabil, lanjut. Para ahli hadis dikarenakan mereka secara khusus mempelajari dan mendalami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup. Saibah. Dan hal-hal yang berkaitan dengannya, maka mereka menjadi orang-orang. Antum kan bukunya banyak, kenapa nggak ngambil sendiri-sendiri? Hah?
Ini para ahli hadis. Kenapa? Siapakah orang yang ditolong Allah, golongan ditolong Allah, yaitu para ahli hadis. Kenapa? Dikarenakan mereka secara khusus mempelajari dan mendalami apa? Ilmu kimia, ilmu filsafat, ya, ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu bumi, geologi, antariksa, atau ilmu syar'i, ilmu sunnah Nabi, mendalami sunnah Nabi SAW. Itu ilmu syar'i yang berhubungan dengan hidayah Nabi SAW, petunjuk-petunjuk beliau dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Maka mereka menjadi orang-orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi, ya, paling tahu tentang akhlak Nabi, paling tahu lika-liku kehidupan dan peperangan Nabi SAW, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i lanjut 3. Lihat perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan kepada Imam Ahmad, engkau wahai Imam Ahmad bin Hanbal lebih tahu tentang hadis daripada aku. Bila sampai kepadamu hadis sahih yang belum sampai kepadaku, ya, maka beritahukanlah aku, sehingga aku akan bermadzhab dengan hadis tersebut, dan aku akan meninggalkan mazhabku yang lama, ya, walaupun saya harus mengikuti mazhab Hijaz, Kufah atau Basrah. Yang penting jika itu adalah hadis Nabi, walaupun itu bertentangan dengan mazhabku, saya akan meninggalkan mazhabku dan beralih kepada mazhab yang merupakan sumbernya dari hadis Nabi SAW. Para ahli hadis, semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka, tidak fanatik kepada orang-orang tertentu. Betapapun tinggi derajat orang tersebut, mereka hanya fanatik kepada Rasulullah SAW. Berbeda dengan yang bukan ahli hadis dan yang tidak mau mengamalkannya. Mereka fanatiknya kepada siapa? Kepada imam-imam mereka saja. Padahal para imam sendiri melarang hal itu. Sebagaimana para ahli hadis fanatik kepada sabda-sabda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ya, memang tidaklah mengherankan bila ahli hadis menjadi kelompok yang mendapat pertolongan dan termasuk golongan yang selamat. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya, ya, Syarh Ashabil Hadis, beliau mengatakan jika orang-orang yang suka mendahulukan ra'yu, yakni akalnya, dalam memahami agama itu mau sibuk mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya dan mau mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, Tuhan, yakni Rasul Tuhan semesta alam, niscaya mereka akan mendapatkan sesuatu, ya, yang membuat mereka tidak membutuhkan lagi selain hadis-hadis. Sebab hadis mengandung pengetahuan tentang dasar-dasar ketauhidan, ya, menjelaskan tentang janji-janji dan ancaman Allah, menerangkan sifat-sifat Tuhan semesta alam, mengabarkan perihal surga dan neraka dan apa saja yang telah disediakan oleh Allah di dalamnya untuk penghuninya masing-masing, serta menceritakan apa saja yang telah Allah ciptakan, baik yang ada di langit maupun di bumi. Oleh karena itu di dalam hadis terdapat kisah-kisah para nabi dan berita-berita tentang orang-orang yang zuhud dan tentang kekasih Allah, juga berisi nasihat orang-orang bijak, perkataan para ahli fikih, serta khutbah-khutbah Rasul beserta mukjizat-mukjizat beliau. Azrian, lanjut. Nah, Panji, lanjut. Nah, insyaallah.
Di dalam hadis terkandung penjelasan tentang Al-Quran. Karena Al-Quran tanpa hadis tidak bisa dipahami secara sempurna. Kabar-kabar, ini kabar-kabar kaum dahulu yang dibinasakan, yang mendapat nikmat, dan seluruhnya kabar-kabar tentang yang gaib atau yang sudah lewat. Peringatan-peringatan yang penuh kebijaksanaan juga ada di dalam hadis Nabi, dan pendapat para sahabat tentang berbagai hukum. Allah menjadikan ahli hadis sebagai tiang pancang syariat. Melalui tangan mereka Allah menghancurkan segala bentuk bid'ah. Apa itu bid'ah? Nah, segala bentuk peribadatan kepada Allah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sebelumnya. Jadi orang sholat zuhur 5 rakaat itu bid'ah parah, nggak sah sholatnya. Ya. Kemudian orang sebelum tidur baca wirid-wirid yang tidak diajar Nabi. Contoh, zikir istighfar 10.000 kali dan melazimkan, mewajibkan. Padahal Allah nggak mewajibkan, Rasul nggak mewajibkan sebelum tidur zikir 10.000 kali. Tapi ya, kita diajar oleh Nabi apa? Untuk baca ayat kursi, muawwidhatain, ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq wa a'udzu bin nas, dan qul huwallahu ahad. Kemudian kita diajari juga sebelum tidur membaca bismikallahumma amutu wa ahya, Nabi, dan beberapa doa lainnya dengan tujuan-tujuan yang berbeda. Tapi intinya itu. Ya, intinya itu. Jadi jangan nambah-nambah dan jangan ngurang-ngurang, nanti terkena bid'ah. Ya, nanti terkena bid'ah karena kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah pasti sesat. Wa kullu dhalalatin tempatnya di mana? Setiap sesatan finnar. Benar, orang yang melakukan bid'ah yang tidak mengkafirkan, dia tidak kekal di neraka, muslim. Seperti orang melakukan dosa besar, tapi awas, hati-hati. Ya, susahnya bertobatnya orang ahli bid'ah daripada ahli maksiat. Ahli maksiat tahu dia melakukan maksiat, ahli bid'ah nggak tahu dia melakukan bid'ah, nganggap baik apa-apa yang tidak dituntunkan Nabi. Awas. Baik. Mereka, ini para ahli hadis, adalah orang-orang yang diberi amanah oleh Allah di tengah-tengah seluruh makhluknya. Dan mereka adalah penghubung antara Nabi dengan para umatnya. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi menjelaskan, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Nabi. Ini ulama itu siapa? Yang memegang sunnah Nabi. Kalau bukan pemegang sunnah Nabi, mempelajari sunnah Nabi, Quran ini kan ditinggalkan oleh Nabi. Dulu yang pertama, taraktum fikum amrain, saya tinggalkan kepada kalian 2 perkara. In tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu, kalian tidak akan pernah sesat. Apa keduanya ini? Kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Kitab Allah, Al-Quran, dan penjelasnya sunnahnya. Antum bisa sholat tanpa baca hadis. Cari dari Al-Fatihah sampai An-Nas, enggak ada tata cara sholat. Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian rukuk, enggak ada di Quran. Maka kalau orang mengatakan kita orang Quraniyun, kita cukup dengan Quran saja, enggak perlu hadis. Gimana dia mau sholat? Gimana dia mau haji? Gimana mau zakat? Gimana mau puasa Ramadan? Kapan mulai? Kapan selesai? Membatalkan apa? Enggak tahu dia. Gimana mau haji? Ya, jadi wajib Quran dan Sunnah ini satu paket, ya, tidak terpisahkan. Taib. Mereka adalah orang-orang yang menjaga keotentikan. Apa itu keotentikan? Keaslian, ya, keaslian isi hadis. Cahaya mereka senantiasa berkilau dan kemuliaan mereka tidak akan pernah sirna. Setiap golongan akan selalu memperturutkan hawa nafsu dan mendahulukan akal pikirannya, kecuali siapa? Para ahli hadis. Mereka akan membuang akal mereka, maksudnya pendapat mereka. Mereka akan membuang pendapat mereka ketika bertemu sudah hadis Nabi. Misal, contoh, ada enggak? Dulu biasa minum tangan kiri, karena di TV tangan kiri terus kan, artis-artis, iya enggak? Jujur, artis di TV minumnya tangan kiri bukan?
Orang-orang di jalan-jalan, enakan tangan kiri, antum juga senangnya tangan kiri sebagian. Tapi kemudian baca hadis Nabi yang sahih. Nabi SAW waktu itu makan dengan siapa? Umar bin Salamah. Ya. Istri Nabi yang namanya Ummu Salamah ada enggak? Nah, beliau adalah istri dari Abu Salamah. Kemudian Abu Salamah meninggal, beliau berdoa, ya Allah, berikan aku pengganti yang lebih baik dari Abu Salamah. Maka Nabi SAW penggantinya, Allah kasihkan. Maka Umar bin Salamah menjadi anak tiri Nabi, ya, anak sambungnya. Sehingga makannya bareng Nabi. Satu saat, ya, anak kecil selalu tangan kiri. Syaitan selalu membuat kita makan tangan kiri. Karena Rasulullah mengatakan, inna syaitan yakul biyamini, biyasari, au fima ma'na. Syaitan makannya tangan kiri. Maka Nabi merintahkan Umar, ya, kul biyaminik, makan dengan tangan kamu. Apa? Perintah Nabi adalah wajib hukum asalnya. Kul biyaminik wa kul mimma yalik, dan makan dari yang terdekat, jangan yang jauh-jauh kemana-mana. Ini Rajfi, mana Rajfi? Mesti tidur. Bangunin. Setiap ada penjelasan tidur. Ya. Ayo. Tadi sampai mana? Umar bin Salamah. Ya. Kemudian ada sahabat di jamuan bareng-bareng Nabi makan tangan kiri. Diingetin Nabi, makan dengan kanan. Kul biyamin. Maka dia mengatakan, susah ya Rasulullah, susah, sudah biasa tangan kiri. Maka Nabi mengatakan, ya, idzan au fima ma'na. Ya, kalau begitu engkau akan selalu makan tangan kiri dan enggak bisa makan tangan kananmu. Dan setelah itu benar tangan kanannya mati, enggak bisa makan tangan dipakai. Dan hanya tangan kiri yang bisa dipakai. Karena dia mengatakan saya enggak bisa. Ya, dengan kesombongannya diperingati Nabi, awas, hati-hati. Menyelisih sunnah Nabi, ya, akan mendapatkan siksa yang pedih jika menyelisihinya sengaja, bukan karena darurat. Contoh, ya, tangannya kena lepra, harus dipotong yang kanan. Bisa makan tangan kanan enggak? Enggak bisa lagi, hanya punya tangan kiri, maka tangan kiri waktu itu. Ya, itu darurat. Enggak bisa melaksanakan perintah Nabi karena apa? Enggak punya tangan kanan. Ini enggak masalah. Tapi kalau punya tangan kanan, pakai tangan kanan. Wajib hukumnya, ya. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kitab Allah adalah bekal para ahli hadis. Sedang hadis adalah alat hujjah mereka. Alat untuk apa? Hujjah. Hujjah adalah pembela. Ya, hujjah adalah pembela mereka di depan Allah nanti. Untuk memahami Quran, cukup bahasa Arab saja? Tidak. Harus dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah masuk dalam kelompok mereka, ya. Rasulullah SAW masuk dalam kelompok mereka para ahli hadis. Sekaligus kepada beliaulah mereka menisbatkan diri. Ahli hadis, ahli athar menisbatkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para ahli hadis tidak mempedulikan lagi banyaknya pendapat dan pikiran orang. Kenapa? Udah sampai perkataan Nabi, ngapain mikirin perkataan orang? Dalam bab yang sama, ya. Misal contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kencingnya berdiri atau duduk? Orang mengatakan boleh berdiri, boleh duduk, boleh berduduk, boleh berdiri, boleh jongkok, boleh apa aja. Kemudian Aisyah mengatakan tidak pernah Nabi kencing berdiri. Orang bohong kalau yang mengatakan Nabi kencing berdiri. Satu, berarti Rasulullah ketika di rumah Aisyah selalu kencingnya duduk, nggak pernah berdiri berdasarkan hadis ini. Tapi di hadis riwayat yang lain, para sahabat ketika safar, Nabi terkadang berdiri kencingnya. Ya, ketika menghadap onta dan nyari tempat khusus. Ya, kalau kambing nggak cukup, nggak bisa nutupin. Kalau onta setinggi kita, untuk nutupin jadi berdiri. Dan pakai celana misal susah dilepas di tempat umum. Untuk melepas celana karena lihat auratan ya, kelihatan auratnya malah kan, lepas sedikit aja. Ini yang laki-laki khususnya. Yang perempuan nggak boleh berdiri, yang laki-laki. Ya, pistolnya bisa ditembakin, ya. Perempuan nggak punya pistol. Nggak usah ketawa, ketawa ngapain?
Baik, ini direkam loh, ini direkam. Polos bagus, alhamdulillah. Lihat. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah biasa jongkok, kalau di luar terkadang berdiri, kita nggak usah mikir lagi, nggak boleh berdiri, nggak boleh duduk. Kita ikutin Nabi, terkadang duduk, terkadang berdiri. Berarti menyesuaikan bajunya. Kalau bajunya bisa untuk duduk kayak pakai sarung, ya duduk, jongkok bisa kan? Angkat, tembak. Kalau pakai celana tidak mungkin. Pakai celana nggak bisa di jongkok pasti malah kena celananya kan? Pakai celana harus berdiri. Kalau mau duduk, celananya lepas dulu. Itu harus di dalam ruangan, nggak mungkin di tempat safar. Di tempat safar ada pohon doang, dilepas-lepas. Ntar ada orang lewat, drone lewat, wih, ya. Maka dibuka dikit aja, berdiri, ya. Kalau pakai celana, apalagi celana yang ketat susah. Jadi untuk laki-laki ya menyesuaikan kondisi, kadang duduk, kadang berdiri, menggabung dua hadis Nabi. Nggak usah bingung dengan pendapat orang yang melarang, yang bolehkan, ya. Nabi kadang duduk, kadang berdiri sekencingnya. Baik, yang terbaik yang duduk. Yang terbaik yang duduk ketika bajunya sesuai apa di rumah. Barang siapa, lihat, membuat mereka susah, ini membuat para ahli hadis, pelajar hadis, orang-orang yang menempuh ilmu hadis, mengamalkan hadis, mencari-cari hadis, duduk di ta'lim, mempelajari hadis bersama gurunya dan yang lainnya, yang menyusah-nyusahkan, menghalang-halangi. Misal kita lagi belajar hadis ini nih, dihalang-halangi, wah jangan itu ekstrim, wah ini itu, ini orang-orang seperti ini nih yang halang-halangin belajar hadis, niscaya Allah akan membinasakannya. Dan barang siapa memusuhi mereka, para pelajar hadis, para ahli hadis, niscaya Allah akan membuatnya terhina. Pasti itu di dunia apalagi di akhirat. Ya Allah, wahai Allah, jadikanlah kami termasuk golongan para ahli hadis. Berilah kami kekuatan untuk mengamalkannya, mencintai orang-orang yang mahir tentangnya, dan membantu orang-orang yang hendak mengamalkannya. Baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.